Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita renungkan satu peristiwa agung dalam sejarah dan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, atau yang sering kita sebut Isra Mi'raj. Peringatan ini menjadi momentum penting bagi kita untuk tidak sekedar mengenang, tetapi juga menghayati makna dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, Isra adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau naik langit tertinggi hingga mencapai Sidratul Muntaha. Beliau bertemu langsung dengan Allah SWT. Di sana Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Sebuah amal ibadah yang menjadi tiang agama dan sarana berhubungan langsung hamba dengan Robnya atau Tuhannya. Kita tentu tahu bahwa peristiwa ini bukan hanya kisah luar biasa yang melampaui batas ruang dan waktu, tetapi juga memiliki pesan mendalam bagi kehidupan umat Islam. Begitu pentingnya sholat, maka sampai-sampai ditetapkan dan diserahkan langsung oleh Allah SWT dalam perjalanan yang sangat istimewa dari Nabi besar Muhammad SAW. Bukan melalui wahyu yang biasa diturunkan di bumi. Itulah istimewanya. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah sumber kekuatan spiritual, disiplinnya iman, dan juga sebagai pusat perbaikan diri. Namun yang menarik dan sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, seperti yang pernah disampaikan oleh Dr. Hanif Faisal Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup, pada peringatan Isra Mi'raj minggu yang lalu, adalah bahwa perintah sholat yang turun dari langit itu harus membumi dalam perilaku kita sehari-hari. Kita setuju bahwa ibadah sholat bagi seseorang muslim itu tidak berhenti di ritual saja, tapi harus terangkum dan berdampak dalam cara kita hidup, cara kita bersikap, dan berinteraksi dengan sesama makhluk Allah. Bayangkan, saat ini kita sedang menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, dari krisis sosial sampai pada krisis lingkungan. Dan Allah mengingatkan kita lewat peristiwa Isra Mi'raj itu bahwa ibadah kita berkaitan erat dengan dunia tempat kita hidup. Sholat yang dilakukan dengan benar dan penuh kesadaran bisa menuntun kita untuk menjaga akhlak dan perilaku kita dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bisa juga bertanggung jawab sosial dengan baik, bahkan menjaga kebersihan serta kelestarian alam di sekitar kita sebagai bagian dari toharoh istilah agamanya, yaitu bersuci yang diajarkan dalam wudhu dan sholat kita. Dengan demikian, maka Isra Mi'raj bukan hanya sebuah cerita spiritual yang mengagumkan, tetapi menjadi cermin bagi kita semua tentang bagaimana hubungan Allah yang harus terlihat nyata dalam kehidupan sosial kita, yaitu di keluarga, di tempat kita bekerja, di masyarakat, dan dalam cara kita menjaga bumi tempat kita berpijak ini. Saudaraku, sholat yang kita dirikan setiap hari harus menjadi jembatan antara langit dan bumi, penghubung antara kita dengan pencipta kita. Berarti sholat itu harus mendalam, bukan sekedar gerakan dan bacaan, tetapi meresap menjadi perilaku yang menyebabkan kebaikan kita.
membuat kita baik, menjauhi yang buruk, serta mampu memelihara diri dan alam sekitar kita. Itulah hakikat sholat yang membumi yang tadi saya maksud. Mari kita jadikan momentum Isra Mi'raj ini sebagai refleksi. Bagaimana sholat kita memperbaiki akhlak diri, bagaimana ibadah kita bisa menjadi energi untuk menguatkan peran keluarga dan masyarakat, serta lingkungan sosial di mana kita berada. Dan bagaimana kedudukan kita kepada Allah lalu terwujud dalam tindakan nyata, menjaga diri, misalnya tentang kebersihan, keadilan, dan juga dengan keseimbangan alam. Semoga kita termasuk hambanya yang menjadikan sholat sebagai cahaya kehidupan yang mampu membimbing tingkah laku kita di dunia ini menuju kebahagiaan nanti di akhirat. Tetap semangat, terus bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.